Ibarat memasuki planet baru, maka pasca COVID-19 adalah sebuah perjalanan baru yang benar-benar membuat orang seperti berada di sebuah dunia yang belum pernah dikenal. Tetapi setelah saya mempelajarinya, ternyata ini tidak jauh dari sebuah proses disrupsi dengan banyak hal-hal yang membuat manusia semakin confident dengan teknologi. Dan pada saat itulah kita memerlukan yang disebut dengan explorative mindset. Kita explore sejumlah bidang, kita lakukan sejumlah hal, dan kita tidak tahu yang mana yang akan sukses. Dan eksplorasi ini antara lain dilakukan untuk memahami dan menemukan sesuatu yang baru. Pada awal abad 20, banyak sekali peristiwa eksplorasi yang dilakukan oleh berbagai bangsa. Dan pemenangnya adalah mereka yang berhasil menancapkan bendera pertama kali di tempat itu. Sebutlah salah satunya eksplorasi untuk menemukan kutub selatan, Antartika. Dan pertarungan itu akhirnya menuju babak final dengan dua bangsa besar, Inggris dan Norwegia. Inggris dipimpin oleh Kapten Angkatan Laut yang sangat terpandang, Kapten Robert Scott Falcon. Karena ia mempunyai latar belakang tentara sebagai pasukan militer, dia membawa kuda poni. Dan begitu sampai di Antartika, kuda poni diturunkan, disegarkan, dan mereka mulai menjelajahi area itu. Tetapi ada dua masalah. Yang pertama, Kapten Scott lupa bahwa kuda poni ini tidak cocok untuk menjelajahi daerah yang diisi penuh oleh es. Jadi kuda poni tidak terbiasa berjalan di atas es dan salju yang begitu tebal. Dan selanjutnya yang terjadi, pasukan Robert Scott Falcon harus menuntun kuda, bukan kuda ditunggangi oleh pasukannya. Yang kedua, karena dia adalah seorang kapten, maka tenda tempat dia istirahat dibedakan dengan tenda pasukannya. Akibatnya Robert Scott Falcon tidak berinteraksi dengan anak buahnya dan tidak mengetahui kekuatan, kelemahan, dan harapan-harapan yang ada di pikiran anak buahnya. Pasukan kedua, Norwegia, dipimpin oleh seorang penjelajah. Dan ketika dia berangkat ke sana, Amundsen memilih untuk membawa anjing husky. Dia mempelajari terlebih dahulu apa yang terjadi di kutub utara. Jadi anjing husky ini dibawa ke kutub selatan. Dan benar saja begitu sampai di kutub selatan, anjing husky ini begitu giat bekerja sama dan menarik rombongan, bukan harus dituntun oleh pasukan atau tim yang dibawa oleh Amundsen. Dan kedua, dia berada atau tinggal dalam tenda yang sama dengan anak buahnya. Dan akibatnya dia mengetahui harapan dan bagaimana memotivasi mereka. Singkat cerita, akhirnya Amundsen berhasil mencapai tempat tujuan, menempatkan bendera di sana, dan akhirnya lautan di sekitar situ disebut sebagai lautan Amundsen. Belakangan diketahui Robert Scott Falcon tewas dalam perjalanan. Demikian pula dengan sejumlah anak buahnya. Dia tidak berhasil mencapai tujuan dan dimakamkan di tengah perjalanan. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus penjelajahan ini? Untuk melakukan eksplorasi, manusia harus melakukan langkah-langkah persiapan. Harus pandai membaca konteks, harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dan mereka yang siap ini adalah yang berhasil menangkap kesempatan. Dan mereka yang menancapkan bendera pertama kali di sana akan menjadi penguasa besar yang dikenang seumur hidup.